Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini Bu Yas memberikan tips dan trik mengerjakan soal AKM yang efektif. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama, kita ketahui bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berakhlak mulia, ketiga sehat, keempat berilmu, lima cakap, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal itu tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas. Nah, dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut akan membentuk generasi Indonesia masa depan yaitu yang cerdas dan berkarakter. Oke, asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Apakah AKM itu? Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik pada aspek kognitif, pada aspek membaca dan matematika, yaitu literasi dan numerasi. Lalu untuk survei karakter, di mana proses belajar pada hakikatnya adalah untuk memanusiakan manusia. Lalu survei lingkungan belajar, sekolah harus menjadi taman belajar bagi siswa. Begitu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi dan numerasi. Nah, pada asesmen kompetensi minimum ini yang telah dilakukan adalah asesmen kompetensi minimum yang bertujuan peningkatan proses belajar, dicapainya meningkatnya prestasi peserta didik. Oke, soal AKM ini sangat berbeda dengan ujian nasional yang kita kenal UN loh. Nah, sehingga peserta didik butuh strategi yang tepat untuk menjawab soal. Bentuk soal AKM antara lain, pertama pilihan ganda atau PG, yang kedua pilihan ganda kompleks, ketiga menjodohkan, keempat isian singkat, kelima uraian. Tiap soal memiliki karakteristik yang khas, kesulitan dan kompleksitas yang berbeda, bergantung pada level kognitif apa yang akan diukurnya. Soal pilihan ganda kompleks dan uraian itu sangat sesuai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau yang disebut HOTS. Sementara itu, soal menjodohkan dan isian singkat cocok untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill atau HOTS. Soal pilihan ganda meminta peserta didik untuk memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Nah, sedangkan soal pilihan ganda kompleks membolehkan peserta didik untuk memilih lebih dari satu jawaban. Soal menjodohkan meminta peserta didik menjawab dengan cara mencocokkan atau menyesuaikan atau menghubungkan dengan tarik garis antara pertanyaan dengan jawabannya atau gambar dengan informasi yang sesuai. Nah, soal isian singkat meminta peserta didik untuk menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas. Jawaban yang diisikan berupa waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun, atau nama tempat, nama peristiwa, nama tokoh, nama benda, nama warna, ciri tertentu, dan sebagainya. Soal uraian meminta siswa untuk menjawab dengan uraian cukup panjang dan jelas, tapi tidak bertele-tele. Meskipun murid atau peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal uraian, tetapi diupayakan logis dan rasional, dilengkapi dengan argumen, data, dan fakta pendukung. Agar lebih mudah bisa mengerjakan soal AKM, peserta didik perlu melakukan beberapa kebiasaan penting yang mendukung, selain membiasakan diri dengan AKM. Nah, berikut ini Bu Yas akan bagikan tips dan trik mengerjakan soal AKM yang efektif. Yang pertama, membaca dan memahami stimulus. Soal AKM adalah soal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Pada umumnya, AKM termasuk jenis soal HOTS Higher Order Thinking Skill atau HOTS ya, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, soal AKM disertai dengan stimulus yang menjadi pengantar soal AKM tersebut. Nah, stimulus soal AKM ini bisa berupa teks fiksi, cerpen, puisi, pantun, berita atau informasi,
Bisa pula berupa deskripsi kasus, gambar, grafik, tabel, dan sebagainya. Stimulus ini dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi yang dikaitkan dengan soal-soal yang harus dijawab peserta didik. Beberapa jenis soal AKM bisa dimunculkan dengan mengacu pada satu stimulus yang sama atau masing-masing soal memiliki stimulus yang berbeda. Yang kedua, melakukan penalaran atau reasoning skill. Soal AKM atau soal HOTS menuntut peserta didik untuk bernalar, bukan hanya menghafal, mengingat, dan menjawab. Penting untuk diketahui, untuk setiap jawaban dari pertanyaan tersebut, khusus pada soal AKM atau HOTS, bisa ditemukan pada stimulus. Tetapi, data dan informasi pada stimulus perlu diidentifikasi, dianalisis, dibandingkan, dan disimpulkan sendiri jawabannya dengan memanfaatkan data-data yang ada pada stimulus tersebut. Misal, peserta didik diminta untuk membandingkan antara dua objek atau lebih, menemukan persamaan atau perbedaan dari sebuah benda, menganalisis sebuah fenomena atau peristiwa, hingga mengevaluasi dan menyimpulkan inti dari sebuah stimulus berupa teks bacaan. Yang ketiga, mengulang sampai mengerti. Bagi peserta didik yang belum terbiasa mengerjakan soal tipe HOTS, peserta didik dapat mengulang-ulang sampai mengerti betul apa yang dibacanya, khususnya pada bagian stimulus dan maksud pertanyaan. Keempat, tidak tergesa-gesa dan konsentrasi. Dalam mengerjakan soal AKM dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan ketelitian. Tanpa konsentrasi dan ketelitian, soal yang dikerjakan terasa berat dan mengakibatkan kesalahan dalam menjawab soal. Hindari sikap tergesa-gesa. Mengerjakan soal dengan teliti dimulai dari membaca stimulus dengan seksama. Mengerjakan soal yang peserta didik mampu lebih dulu, lalu jangan lupa untuk mengeceknya kembali sebelum mengakhiri teks. Dan satu hal yang paling penting adalah hindari perasaan malas atau enggan membaca. Karena itu poin yang sangat penting. Dan itu adalah kunci untuk mengerjakan soal dalam bentuk teks apapun. Oke? Nah, di sini ada gue ya tambahkan 10 kiat sukses belajar. Pertama, motivasi diri. Pupuk motivasi diri kalian untuk apa kalian belajar. Lalu pandai membagi waktu, pandai memilih prioritas, mengutamakan mana yang penting, setengah penting, sampai yang kurang penting dan tidak penting. Disiplin diri, menjaga kesehatan, mandiri, tekun dan ulet, tanggung jawab, kreatif, dan good interpersonal. Oke, sekian untuk kelas hari ini. Semoga kalian sukses dalam mengerjakan soal AKM. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.